Halo anak-anak, jumpa kembali bersama dengan Pak Anton di dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Minggu ini kita akan melanjutkan materi kita tentang karya seni membatik. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu karya seni membatik. Kemudian minggu ini kita akan melanjutkan tentang materi ini. Pelajarannya itu motif batik. Motif batik adalah kerangka gambar yang merupakan perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan atau motif batik biasa disebut juga corak batik atau pola batik. Motif-motif batik itu ada banyak. Ya, yang pertama kita lihat yaitu motif tanaman atau flora. Motif tanaman atau flora adalah motif yang berasal dari alam. Ya, baik itu berupa tumbuhan, menjalar, tumbuhan air, dan bunga. Contohnya misalnya batik luwung, klewer, ganggong, teruntung, lasem, dan lain-lain. Yang berikut ada juga namanya motif rumah adat. Ya, atau aksesoris lainnya ya, yaitu motif yang dituangkan pada kain yang berupa gambar rumah atau barang-barang khas dari daerah tersebut. Misalnya, kalau kita di Papua ini ada rumah Honai atau ada busur panah. Nah, itu yang biasa orang masukkan menjadi satu motif di dalam karya seni membatik yang ada di Papua ini. Yang berikut adalah motif hewan atau fauna. Motif hewan adalah motif yang berupa hewan atau binatang-binatang khas yang ada di setiap daerah. Misalnya, kita ada di Papua ini, motif yang hewan yang sering muncul di dalam karya batik adalah motif burung cendrawasih. Nah, di samping ini ada motif tentang kupu-kupu besar. Nah, itu adalah motif hewan yang sering kita temui di dalam setiap seni membatik. Yang berikut adalah beberapa contoh motif atau pola batik yang belum dan sudah diwarnai. Ya, ini Pak Guru akan tunjukkan dan bisa untuk mungkin menjadi inspirasi bagi anak-anak, menjadi contoh bagi anak-anak di dalam membuat contoh karya nanti. Oke, pertama kita lihat ini adalah motif atau pola yang belum diwarnai. Ini seperti motif bunga-bunga. Nah, kemudian ada ini dari motif dari Papua. Ya, ada berupa ukiran-ukiran, tulisan-tulisan. Ada juga motif aksesoris yaitu tifa. Yang berikut ada seperti bunga-bunga juga ya. Di sebelahnya ada juga pola. Nah, itu bisa anak-anak tiru. Nah, anak-anak juga bisa lihat karya seni batiknya ya. Kemudian ini adalah pola batik yang sudah diwarnai, yang diberi warna ya. Oke, anak-anak juga nanti silakan setelah membuat karya, anak-anak bisa beri warna supaya motif-motif batik yang kalian gambar itu menarik. Oke, ya ini juga, ini sangat bagus ya. Oke, nah yang berikut, setelah anak-anak melihat beberapa contoh motif tadi, tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak adalah kalian siapkan dulu peralatan-peralatan gambar. Yang pertama itu adalah siapkan satu buku gambar A3 atau A4. Usahakan buku gambar yang baru, karena buku gambar ini akan kalian gunakan membuat karya-karya nantinya.
Kemudian yang berikut adalah kalian siapkan pensil, penghapus, dan tak lupa juga kalian harus siapkan pensil warna atau spidol ataupun krayon. Nah, setelah peralatan sudah siap, maka kalian akan mulai memilih motif yang akan kalian gambar. Kalian bisa bebas pilih ya. Motif itu akan kalian gambar pada buku gambar yang telah kalian siapkan. Dan setelah misalnya sudah bagus gambarnya, silakan diberi warna supaya karya itu menarik ya. Kemudian yang berikut adalah setelah kalian selesai menggambar, maka kalian harus melanjutkan dengan memotret. Dan kemudian hasil potretan atau foto kalian itu kalian post atau upload ke penugasan ini. Nah, ingat bahwa karya ini akan kalian kerjakan hanya selama 1 minggu ini. Karya paling lambat akan kalian masukkan pada tanggal 1 Februari 2022.